Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rashid Bayhaqi. Kali ini gue mau review drakor terbaru original Netflix yang baru banget tayang 12 Mei kemarin. Jadi masih hangat-hangatnya nih, trending bahkan di Indonesia, yang berjudul Black Knight. Series drakor yang diadaptasi dari webcomics Tag by Gisa yang dibikin sama Lee Yoon Kyun. Ini tuh ceritanya sama kayak Death Stranding-nya Hideo Kojima. Ribut lah yang mana yang ngikutin, yang mana yang duluan gitu. Yang jelas Black Knight ini total episode itu ada 6. Ini diperankan oleh Kim Woo Bin. Nah, cerita sendiri Black Knight itu ada di tahun 2071 di Korea Selatan, tepatnya di sebuah kota yang udah tidak layak dihuni karena polusi udara yang sangat sulit untuk manusia untuk bernafas. Jadinya perlu bantuan oksigen. Oksigen ini sangat langka, semua orang ini rebutan, dan ada yang namanya pengungsi. Gembel gitu, nggak punya rumah dan emang hidupnya keterbatasan oksigen gitu. Tokoh utamanya ini adalah 58 alias Kim Woo Bin. Dia itu seorang kurir yang sangat kuat, cerdas, dan hampir sempurna. Dia bertemu suatu hari dengan Yoo San-wol, anak muda yang pengen banget jadi kurir juga gitu, karena dia ngefans lah sama si 58. Sampai akhirnya ternyata dia adalah seseorang yang penting. Plusnya itu menurut gue di sini tuh karakternya misterius alias bikin penasaran sih. 58 yang diperankan Kim Woo Bin ini tuh siapa sih dia sosok sebenarnya gitu. Awalnya dia sendiri, tiba-tiba nanti dia rame-rame, dan siapa yang rame dengan kawanannya dia ini gitu. Ternyata dia adalah pemimpin dari kurir-kurir yang diajak untuk memberontak. Ada Yoo San-wol juga. Dia juga nggak jelas nih awalnya. Dia tokoh yang rebel gitu, dia berandal, dan ternyata dia adalah dulunya pengungsi. Dia tuh disembunyikan. Siapa sebenarnya si Yoo San-wol, terus Ryu Jin, Ryu Ji-seok, karena emang ceritanya itu nggak berurutan dan banyak banget karakter-karakternya gitu, lumayan lah. Ada beberapa karakter penting dan kita nggak tahu masa lalunya dan tujuannya tuh apa sih. Jadi menerka-nerka lah tujuannya ini apa. Alurnya ini juga yang bikin penasaran. Awalnya tuh emang kerasa apa sih nih gitu. Ini mau kemana nih seriesnya, nih drakornya mau kemana. Tapi di episode 1 di akhirnya itu kita jadi makin penasaran karena ada yang terbunuh lah di situ. Dan di setiap ending episode juga hooknya bagus. Jadi bikin makin penasaran gitu dengan kelanjutan dari drakor Black Knight ini. Keren banget sih busananya gitu, kostumnya, pakaiannya itu emang khusus banget, ciri khas banget gitu, kayak film Mad Max. Sebenarnya mirip Dune juga ya, karena ininya udaranya itu emang berpolusi, banyak pasir, banyak debu, pokoknya kayak asap gitulah. Terus pakaiannya itu emang kayak nutupin, kayak jubah, jaket. Si 58 Kim Woo Bin tuh jangan ditanya, awal sampai akhir tuh keren banget. Serba hitam gitu, dibikinnya elegan, misterius gitulah. Jadi emang bagus banget kostumnya. Gambarnya sih gue ngerasa gambarnya tuh bagus banget ya, walaupun nggak kayak Mad Max yang kuning banget atau kayak Dune yang coklat banget. Ini tuh gersangnya bukan gersang panas doang, tapi panas dan juga banyak debu-debu, asap-asap pasir gitu. Established shot-nya tuh banyak banget. Kalau di film kayak gini kan kayak seringnya tuh established shot-nya sedikit-sedikit. Ini tuh banyak banget, kayak pergerakan kamera itu maju, mundur, terus ngeliatin dunianya kayak apa. Dan itu menurut gue perlu diapresiasi banget sih, karena itu mahal dan pastinya juga butuh persiapan yang matang juga gitu. CGI-nya juga bagus banget, rapih, kayak detail banget ketika ngambil established shot, apalagi established shotnya nggak diem tapi bergerak gitu kameranya. Itu pasti tantangan banget buat bikin CGI-nya. Kalau ini emang syutingnya kayaknya di tempat yang emang banyak CGI gitu, belakangnya mungkin pakai green screen gitu, jadi kelihatan emang itu CGI sebenarnya, cuma emang smooth gitu. Actionnya sih, ini actionnya tuh banyak banget, ada action tembak-tembakan dan juga berantem gitu. Apalagi Yoo San-wol sama musuhnya ketika dia mau jadi kurir kan diseleksi dan berantem kan, itu mantep sih. Nah, kalau kurangnya sendiri di awal-awal itu tuh sering banget ada pengulangan adegan dari episode sebelumnya. Ini kan cuma 48 menit ya, terus ada pengulangan kayak kira-kira mungkin lebih dari 2 menitan, 3 menit gitu. Itu menurut gue kayak kelamaan sih. Biasanya kan cuplikan ini emang diulang gitu. Dan kalau ada di awal tuh jadinya kelamaan dan buang-buang durasi aja, sayang sih. Itu yang bikin gue gregetan pertama. Karakternya tuh terlalu sempurna gitu. Si 58 ini tuh emang jago banget. Cara berantemnya, fisiknya jago. Terus juga dia hampir nggak pernah
terluka, hampir ya, walaupun pernah tapi hampir banget nggak pernah terluka, dan dia keren mulu dan nggak pernah ada di titik terendah gitu. Itu menurut gue kayaknya jadi salah satu kekurangan dari Black Knight ini, dia terlalu sempurna. Terus juga si Yosan Woo gitu, Yosan Woo dia juga karakter utamanya, dan masa lalunya tuh kita masih belum tahu detailnya kayak gimana. Terus juga karakter-karakter lain, Ryu Ji-seok nih si sebagai villain itu tuh kayak masih bingung juga, nih kayak dia sakit deh. Itu juga nggak terjawab dengan clear, jelas gitu, karena masih jadi pertanyaan lah sampai akhir. Buat endingnya gitu di episode 6, jadinya episode 6 ini jadi terlalu cepet gitu, dan karena nggak ada masalah yang berarti, nggak ada titik klimaksnya, tokoh protagonisnya tuh jadinya nggak dapet aja klimaksnya, padahal tuh seru gitu karena penyerangan ini udah ada di titik terendahnya tapi nggak sampai klimaks gitu loh. Terendahnya nggak bikin mereka kesulitan juga, mereka masih menemukan jalan barunya, dan itu terlalu cepet aja gitu menurut gue. Jadi seharusnya si Black Knight ini tuh bisa lebih panjang, mungkin 10 episode gitu, atau durasinya lebih panjang lagi, sejam gitu, kayaknya akan lebih seru lagi dan lebih jelas lagi alurnya dan karakter-karakternya mau dibawa kemana sih. Adegan ya, menurut gue adegan yang suka tuh langsung ketika adegan akhir di episode 1 itu, ketika ada penyerangan ke rumah si Soul Ah. Terus ya disitulah pertama kalinya adegan emosional gitu, yang sebelumnya kan nggak ada adegan emosional, dan menurut gue di situ bikin gue langsung mau nonton lagi di episode kedua. Menurut gue yang ketika ada perlombaan jadi kurir, bukan perlombaan sih, jadi seleksi kurir gitu, itu juga bagus banget. Ketika si Sunwoo-nya ini seleksi babak pertama mungkin biasa aja, tapi babak kedua menurut gue seru banget, kayak balapan gitu. Jalurnya tuh cuma lurus doang gitu. Itu persis banget kayak Mad Max kan, berantemnya di mobil, tapi nggak kayak Mad Max mobil aneh gitu ya. Tabrakan, terus diserang dan segala macem. Ya tujuannya cuma mengantar barang gitu. Emang sesuai dengan tugasnya nanti kalau jadi kurir. Gue tuh paling suka sebenarnya adegan-adegan ya Sunwoo sama temen-temen ya, lucu gitu. Karena personal. Gue juga suka film coming of age gitu ya, anak-anak mudanya itu juga keren karena mereka punya ciri khas masing-masing. Ada yang tinggi, ada yang pakai kacamata kayak Taichi-nya Digimon tadi, terus juga ada temen yang lain, ada yang tinggi, ada yang sedang juga. Terus nama-namanya lucu. Kalau bahasa Indonesia nih, kebetulan gue pakai subtitle bahasa Indonesia, itu tuh namanya Nirguna, Dungu, sama Pandir. Itu lucu banget, dan itu bahasa Indonesia yang menurut gue ya halus banget sih, bukan kayak bego, tolol, bodoh, dongo, lucu aja gitu, kata-kataan dengan bahasa yang halus bahasa Indonesia. Skor sih ya ini cukup bagus, cukup, tapi nggak sebagus itu gitu. Jadi sayang banget sih, seharusnya bisa lebih oke lagi dari yang sekarang ada gitu. Ekspektasi gue cukup tinggi gitu dengan produksi yang emang kelihatan banget mahalnya, CGI-nya oke banget, tapi sayang ceritanya tuh nggak begitu kuat dan karakternya itu masih bisa diperdalam lagi, dan harusnya ada kelemahan-kelemahan yang bikin konfliknya makin tebel. 7/10 cukup lah, masih bisa ditonton, masih seru, tapi ya endingnya aja sih kurang, harusnya bisa lebih panjang lagi, 10 episode gitu. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe, jangan lupa nyalakan notifikasinya biar update terus kegiatan Cinecrip. Nanti kalau ada nobar lagi bisa ikut ya kan, di Jakarta, di Bandung, Yogyakarta, sekarang 3 kota loh. Dan follow Instagram, Twitter, dan join Discord kita juga. Kalau mau saweria boleh banget di bawah tuh klik linknya. Dadah.